Halo Gabuters, dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum 10 bunga langka yang dilindungi di Indonesia. Nah, bunga apa saja itu? Supaya kalian penasaran, kita langsung saja tonton di videonya. Namun sebelum dilanjut, editor putar intronya. Sebagai negara dengan wilayah yang luas, membuat Indonesia memiliki beragam jenis flora. Berbagai jenis tumbuhan subur di tanah Nusantara, meskipun tidak sedikit tanaman yang dikategorikan langka dan hampir punah. Salah satunya adalah jenis bunga-bungaan yang populasinya mulai menurun dan sulit ditemukan. Upaya perlindungan dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga peduli hutan dan lingkungan wajib ditingkatkan agar bunga-bunga langka di Indonesia tetap lestari, terjaga, dan terhindar dari kepunahan. Resiko kepunahan tidak hanya dihadapi oleh tumbuhan yang memiliki manfaat berupa kayu maupun kandungan lainnya. Berbagai bunga di Indonesia juga tengah menghadapi ancaman keberlangsungan hidup di alam, baik dari faktor alami maupun akibat kegiatan manusia yang terus mengambil tanaman untuk dijadikan tanaman peliharaan atau bahkan dijual. Berikut ini adalah 10 bunga langka di Indonesia yang keberadaannya sulit untuk ditemukan. Bunga bangkai. Mendengar namanya mungkin kita akan terbayang dengan bau-bau yang tidak sedap. Memang benar, bunga bangkai memiliki aroma yang tidak enak. Semua yang berada di dekatnya tidak akan betah berlama-lama di dekat bunga ini. Bunga bangkai dapat tumbuh maksimal hingga ketinggian mencapai 5 meter dan diameter hingga 1,5 meter. Bunga ini mampu beradaptasi di berbagai tempat dan termasuk tumbuhan parasit. Namun, kini bunga bangkai telah sulit ditemukan di hutan alam. Rafflesia arnoldi. Bunga ini memang terlihat cukup indah. Kombinasi warna merah, kuning, serta oranye membuat orang tertarik untuk melihatnya. Namun juga menghasilkan aroma yang tak sedap seperti halnya bunga bangkai. Rafflesia arnoldi tumbuh dan berkembang di daerah hutan Sumatera, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bunga yang ditemukan oleh Sir Thomas Stafford Raffles ini populasinya semakin berkurang dan terancam punah. Bagi yang ingin melihatnya secara langsung, kita bisa datang ke Taman Nasional di Sumatera seperti Taman Nasional Gunung Kerinci. Salah satu penyebab bunga ini terancam punah adalah karena usianya yang pendek serta perkembangbiakannya yang cukup sulit. Anggrek Hartina. Bunga dengan nama ilmiah Cymbidium hartinahiahium ini memiliki bentuk dan rupa yang sangat indah, sehingga banyak yang mengoleksi tanaman hias ini menjadikannya sebagai hiasan di rumah. Anggrek hartinah ini dikabarkan banyak tumbuh di Pulau Sumatera pada era 1976. Namun saat ini bunga hartinah mulai sulit untuk ditemukan. Penanaman anggrek hartinah ini berasal dari istri mantan presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto. Oleh sebab itu, terkadang bunga ini dijuluki sebagai bunga Tien Soeharto. Ciri dari bunga anggrek spesial ini adalah daunnya yang berbentuk seperti pita runcing, serta bunganya mirip seperti binatang dan memiliki kelopak berwarna merah kecoklatan. Selain itu, terdapat semburat warna kuning di bagian tepi kelopak yang membuat bunganya semakin menarik. Edelweiss Jawa. Bunga Edelweiss Jawa menjadi salah satu bunga yang langka di Indonesia. Ini jelas menjadi hal yang sangat menyedihkan khususnya bagi para pecinta alam dan tumbuhan. Dulunya tumbuhan ini banyak terdapat di gunung-gunung di Pulau Jawa dengan ketinggian antara 800 hingga 3400 mdpl. Seperti di Gunung Gede, Gunung Pepandayan, Gunung Rinjani, hingga daerah Bromo. Kabar terbaru, bunga Edelweiss Jawa di kawasan Taman Nasional Bromo dikabarkan telah punah. Bunga Edelweiss dikenal dengan sebutan bunga abadi karena mampu bertahan hidup dalam jangka panjang dan tidak mudah rusak. Kelangkaan bunga berwarna putih dengan banyak cabang ini diduga karena kegiatan pendaki gunung yang seringkali memetik bunga Edelweiss ini. Anggrek hitam.
Anggrek hitam dengan nama latin Cologyne pandurata merupakan bunga yang berasal dari Kalimantan dan Papua. Masing-masing anggrek yang berasal dari kedua daerah tersebut juga memiliki perbedaan. Pada anggrek hitam Kalimantan, kelopaknya berwarna hijau serta putiknya berwarna hitam. Sementara anggrek hitam Papua, bagian putiknya berwarna cerah. Bunga endemik Indonesia ini biasanya tumbuh di pepohonan dan bebatuan. Namun saat ini keberadaannya sulit untuk ditemukan lagi, mengingat bunga ini menjadi salah satu bunga yang langka di Indonesia. Anggrek larat. Anggrek larat atau nama latinnya Anggraecaucton ini adalah bunga asli dari Indonesia. Berasal dari Kepulauan Larat, Maluku. Sekaligus bunga ini menjadi ikon atau identitas Maluku. Ciri bunga anggrek larat adalah diameter batangnya yang semakin kecil ke atas. Habitat tumbuhnya berada pada daerah panas dengan ketinggian 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Anggrek bulan. Anggrek bulan adalah bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai salah satu puspa pesona Indonesia. Di beberapa tempat di Indonesia, anggrek ini dijuluki sebagai anggrek bulan, anggrek terbang, dan anggrek menur. Bunga ini pertama kali ditemukan di Maluku. Anggrek bulan memiliki ciri kelopak bunga yang lebar dan berwarna putih, berdaun hijau panjang, akar berdaging, serta aroma wangi ketika bunganya mekar. Saat ini bunga anggrek bulan termasuk dalam daftar bunga yang langka di Indonesia. Upaya yang banyak dilakukan adalah melalui pembudidayaan agar populasinya tetap lestari. Anggrek pensil. Anggrek endemik Indonesia ini memiliki nama ilmiah Cologyne pandurata dan pertama kali ditemukan di daerah Labuan, Kalimantan. Karakteristik bunga anggrek pensil adalah akar bulat yang keluar dari batang dan memiliki warna hijau. Anggrek pensil merupakan salah satu bunga anggrek langka di Indonesia. Anggrek tebu. Dibanding jenis anggrek lainnya, anggrek tebu memiliki ukuran yang cukup besar dan berat. Batangnya juga mirip seperti tebu. Bunga ini dapat tumbuh sekitar 4 meter dan berat 4 ton. Selain mempunyai nama anggrek tebu, bunga ini disebut juga dengan anggrek harimau karena coraknya yang menyerupai harimau. Bunga kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan bunga insektivora. Kantong semar memiliki kelenjar nektar yang terdapat katup di luar kantong yang berfungsi untuk menangkap serangga. Kelenjar nektar menghasilkan aroma harum yang membuat serangga tertarik untuk masuk ke dalamnya. Selain di Indonesia, bunga ini juga tersebar di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Saat ini populasi bunga kantong semar mulai menurun dan menjadi salah satu bunga langka di Indonesia. Nah, itulah 10 bunga yang populasinya mulai langka dan terancam punah di Indonesia. Berbagai cara dan usaha dapat kita lakukan untuk melestarikan bunga-bunga tersebut. Salah satunya dengan melakukan budidaya dan menanamnya di halaman rumah sebagai penghias rumah. Mungkin sekian dulu review video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video yang baru, semangat yang baru, dan setoran panci yang baru. Saya Kakak beserta tim jajaran Kakak Art mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video. Oke gabuters, buat kalian yang suka main-main di leuweung atau bahkan kalian yang suka ngecamp atau bahkan kukurusukan saja di leuweung hanya sekedar hiburan, jikalau kalian melihat tanaman-tanaman seperti ini, please jangan diambil karena mungkin tanaman ini adalah tanaman yang sangat langka dan dijaga oleh pemerintah ya bro.
Jadi kalau kita mengambil atau memetik tanaman ini, tanaman yang sudah dijaga oleh pemerintah, nah untuk generasi ke depan seperti anak cucu kita nantinya tidak akan bisa melihat tanaman ini. Nah jadi sayang untuk kedepannya kalau tidak bisa melihat tanaman ini, hanya bisa melihat lewat gambar. Nah mungkin untuk kita-kita yang selaku generasi muda atau bahkan generasi tua, nah mungkin tanaman ini bisa menjadi cuan juga untuk kita ke depannya. Jikalau kita terus mengambil tanaman-tanaman yang seperti ini, mungkin anak cucu atau bahkan anaknya teman kita, anak tetangga kita tidak akan bisa melihat lagi tanaman-tanaman yang seperti ini. Nah, sangat disayangkan bukan jikalau kita terus mengambilnya. Jadi mohon untuk ke depannya untuk tidak mengambil tanaman-tanaman yang ada di hutan. Kan sudah disediakan juga dari penangkaran-penangkaran bunga yang bisa dibeli. Mungkin Anda bisa juga membelinya kalau Anda memang suka tanaman. Jangan sampai mengambil dari hutan lah, please bro. Dimohon untuk kalian lah supaya sadar diri dan supaya bisa melihat pandangan untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kalian memikirkan diri Anda sendiri, pikirkan juga orang-orang lain ke depannya, seperti generasi-generasi penerus bangsa yang mungkin tidak bisa akan melihat tanaman-tanaman ini ya bro. Nah sayang sekali. Mungkin dari saya dicukupkan segitu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video.